Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 3 Bulukumba. Yang saya hormati rekan saya Ibu Lismawati SPD selaku partner di program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Pertama-tama kami mengajak untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita selaku tenaga pendidik. Salam dan taslim lalu pula kita bertujuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan, Nabi yang menjadi panutan untuk umat manusia di muka bumi. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya Muhammad Syedi Jalil selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bulukumba dan Ibu Lismawati akan mengadakan suatu kegiatan terkait dengan tahapan di program guru penggerak ini, yaitu diseminasi sesi berbagi budaya positif. Aksi nyata modul 1.4. Ya, lanjut Bapak Ibu sekalian, untuk mengisi waktu kami mulai dari yang pertama, bahwa tujuan sesi berbagi modul 1.4 atau budaya positif ini yang pertama adalah berbagi konsep budaya positif dan berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Beberapa contoh budaya positif kita lihat di slide ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal atau kebajikan umum. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberikan sebuah peragaan atau kegiatan. Saya mohon untuk memberikan respon dan tanggapan dari kegiatan ini, yaitu kegiatan ini petunjuknya ada di atas. Jadi namanya cobalah buka. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan mencari pasangan. Kalau bisa perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jadi carilah pasang di samping Bapak Ibu, memilih apakah Bapak Ibu sebagai A atau B. Maksudnya adalah setelah Bapak Ibu mendapat pasangan, terserah Bapak Ibu A atau B. Kemudian peran A, misalnya dia Ibu Aryani dengan Ibu Rudiana, Ibu Aryani A, kemudian ini B. Kemudian Ilham A, Bapak B, dan selanjutnya. Jadi peran A yaitu mengembangkan salah satu tangannya, kiri atau kanan, kemudian membayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan. Ya, jadi kita diajak untuk membayangkan apa yang kita kepal, apakah emas, ikan, intinya barang berharga yang kita kepal. Kemudian Bapak Ibu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya barang tersebut. Kemudian yang ketiga, peran B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan si A, dan si B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda atau menggelitik, bahkan menawari si A uang agar si A bersedia membuka kepala tangannya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia namanya persuasi. Jadi digoda, dibujuk, dirayu untuk membuka ini genggamannya
si A. Iya, seperti itu. Bisa barangkali diperhatikan. Ya, 30 detik. Berdiri. Ya. Ya. Jadi sekitar 30 detik. Ya. Di kepala begini, di kepala. Nah, 1. Nah, 30 detik ya. 30 detik. Ya. Nah, anggaplah yang mengepal itu si A. Kemudian saja. Kemudian si B setelah dikepal, bayangkan Pak Pati, membayangkan apa yang dikepal, apakah emas, apakah intan, intinya barang yang sangat berharga. Ya. Ya. Kemudian Pak Ilham atau pasangannya si B mencoba memakai ini. Ya, jadi misalnya begini. Ya, ini si B, kata si B. Ya, begitu. Ya baik. Ya silakan. Boleh mungkin bisa berpasangan dengan Willy. Ya. Ya, oke. Siap? Ya. Ya sudah ya. Ya baik. Saya pikir bahwa kegiatan ini memang selain menyenangkan, dia juga hibur. Jadi selain menyenangkan dia hibur. Baik, selesai ibu saya. Selesai kegiatan ini. Waktunya 30 detik. Nah, setelah itu silahkan diceritakan hasil dari apa yang Bapak Ibu sekalian perhatikan tadi. Apakah A atau B membuka kepala tangannya? Mengapa atau apa alasan A atau B membuka kepala tangan Anda? Kedua, apakah A atau B menutup kepala tangannya? Mengapa? Apa alasan A atau B tetap menutup kepala tangannya? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jadi mungkin Pak Pati bisa memberikan komentar atau tanggapan mengapa Pak Pati tetap mengepal tangannya pada saat Pak Ilham yang mengepal tangannya pada saat Pak Pati ingin membukanya. Jadi memberikan komentar. Ini pertanyaannya. Jadi, apakah alasan? Kenapa tidak dibuka tangannya? Ya, kenapa tidak kata Ilham yang mengepalkan tangannya ya? Seperti itu. Dan apa alasannya? Saya mengepalkan tangan saya karena ada barang-barang ada yang ingin saya lindungi dan sangat begitu privasi dan saya boleh. Baik, dari alasan Pak Ilham atau yang A mengepalkan tangannya karena ada hal yang begitu privasi dan tidak semua orang bisa melihatnya atau mengaksesnya. Kemudian saya ingin bertanya kembali kepada lawannya yaitu Pak Pandi. Mengapa Pak Pandi begitu ingin sekali atau pada saat ini ingin membuka kepala tangan dari Pak Ilham? Saya ingin sekali membuka kepala tangan dari Pak Ilham karena saya menginginkan apa barang berharga yang dimiliki ada yang dikepal oleh Pak Ilham dan kawan saya. Ya baik, terima kasih atas respon dan tanggapan dari teman. Saya pikir satu saja. Kemudian dalam kegiatan ini kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan dari diri sendiri. Kalau Ibu Dewi? Saja yang kontrol di sini adalah diri sendiri karena baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau pendapat saya yang diminta mengenai siapa yang memegang kontrol, tentu saja diri kita sendiri karena apa yang kita ingin lakukan itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih respon dan tanggapan dari Ibu Dewi yang mengatakan bahwa
dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol adalah diri sendiri, karena diri sendiri tidak bisa didikte oleh orang lain, seperti itu kira-kira. Selanjutnya, menurut William Glasser, dalam melakukan teori atau teori kontrol yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Saya pikir kita semua sudah melakukannya ini. Biasa memang tanpa disadari kita terkadang memaksa murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Misalnya di kelas dengan memberikan tekanan atau intervensi bahwa kamu harus seperti ini, kalau tidak seperti ini, awas dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi ini sama dengan anggapan. Ya, jadi anggapan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi setiap perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas. Jadi menurut kami ini ya, William Foster, identitasnya gagal. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Ini tentu kita semua merasakan. Karena terkadang kita ingin berpendapat, tetapi di sekitar kita itu ada orang dewasa yang merasa bahwa orang dewasa lah yang lebih berhak memberikan kita penguatan. Selanjutnya, mari berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Baik, Bapak Ibu sekalian, di atas ada kolom. Jadi yang kolom pertama ada stimulus respon dan kemudian teori kontrol. Dalam stimulus respon bisa kita lihat pada kolom pertama ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang di dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Baik, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memastikan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian profil pelajar sendiri ini bisa kita lihat pada bagian di atas, dan ini kita sudah aplikasikan baik itu pada saat penginputan nilai di rapor ya. Jadi adapun profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Nah, selanjutnya budaya positif. Standar Pendidikan Nasional menyebutkan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengulangan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di slide selanjutnya ada budaya positif dan disiplin positif. Di sini saya akan memaparkan seperti apa budaya positif dan disiplin positif itu sendiri. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Seperti yang kita laksanakan setiap hari adalah pembiasaan 3S, dan ada lagi tambahan daripada budaya positif, yaitu S3 atau sedekah 1000 sehari. Itu adalah bagian daripada budaya positif. Kemudian budaya positif yang lain yang kita terapkan di kelas adalah penerapan literasi Al-Quran 15 menit atau 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan saya pikir bukan hanya yang saya sebutkan tadi, banyak sekali budaya positif yang telah kita aplikasikan kepada anak-anak kita di sekolah. Tentunya Bapak Ibu sekalian lebih paham dengan hal ini. Kemudian disiplin positif, agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, bagaimana disiplin menurut pakar pendidikan? Jadi kita tahu bahwa pakar pendidikan yang paling yang paling kita jadikan panutan adalah KHD, ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri,
yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal yang dimaksud ini adalah motivasi yang lahir dari dalam diri anak tersebut, bukan yang lahir dari motivasi yang berada di luar. Meskipun sebenarnya motivasi luar itu kita diharapkan oleh anak-anak kita, tetapi yang dimaksud yang dikomentaris adalah yang terpenting adalah motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Selanjutnya, Diana Goseng juga mengartikan disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi masih pendapat yang sama dari Diana Goseng dalam bukunya Restructuring School is apa namanya? Saya tidak mahir mengucapkan dalam bahasa Inggris. Mungkin Ibu Rita bisa membacanya dengan fasih. Ibu Rita bisa membacakan dengan Restructuring School Discipline. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini masuk kategori motivasi eksternal. Mungkin di bayangan Bapak Ibu sekalian atau di bayangan kita bersama, kita bisa membayangkan yang nomor 1 ini. Dan ini mungkin sering kita dapati di kelas. Misalnya, apa kira-kira pendapat Bapak Ibu guru kalau kita tidak mengerjakan PR, misalnya gitu ya, atau kita tidak menyapu kelas di pagi hari. Ini seperti ini mungkin penerapan dari yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Saya pikir motivasi ini sering juga kita dapati, ya, baik di kelas maupun di lingkungan kita, dan ya bahkan guru juga, ya. Jadi sama-sama guru, siswa, dan orang lain di masyarakat. Atau ada yang ingin memberikan contoh dari yang kedua ini? Kemudian barangkali. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menandai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menandai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini merupakan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Yang ketiga ini tentunya ini yang diharapkan dari teori motivasi perilaku manusia. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Tujuan disiplin positif yang ketiga ini tidak ada rasa ketakutan akan rasa bersalah atau rasa karena mereka sedang diiming-imingi. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi sudah lahir dari dalam dirinya terkait dengan disiplin positif
tentang motivasi intrinsik. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Saya pikir ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk kita renungkan bersama, untuk kemudian kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut di slide ini. Saya ingin memaparkan tentang beberapa hal yang perlu kita pahami, yakni yang pertama dihukum oleh penghargaan, kemudian konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian yang ketiga 5 kebutuhan dasar manusia, penerapan keyakinan kelas, kemudian yang kelima 5 teori kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Untuk penjabaran dari hal ini tentu sebentar akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Rismawati di slide selanjutnya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Yang mana yang dimaksud dihukum oleh penghargaan? Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memiliki untuk melakukannya. Ya, contoh kecil saja, kalau misalnya ada anak kita yang masih kecil atau murid kita dengan memberikan kalimat seperti ini, kalau kau bisa mengerjakan itu, Bapak akan memberikan itu. Artinya apa? Kita sedang berasumsi bahwa anak-anak ini tidak akan bisa mengerjakan hal tersebut karena kita memberikan motivasi yang tadi. Itu yang dimaksud dengan mendukung dengan penghargaan. Itu menurut Alfie Kohor. Selanjutnya masih poin dihukum oleh penghargaan. Yang pertama adanya pengaruh angka pendek dan angka panjang, kemudian penghargaan. Ya, saya ulangi, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan menghukum, penghargaan juga bisa merusak hubungan, dan bahkan penghargaan tidak efektif. Selanjutnya, jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang efeknya akan ketergantungan, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, tidak melihat jawaban benar, yang penting atau asal dapat imbalan. Kemudian penghargaan menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan, menimbulkan sifat iri bagi yang lain. Kemudian penghargaan tidak efektif karena bisa mengecewakan, putus asa, dan tidak berusaha lagi. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, berikan dukungan secara khusus. Kemudian yang kedua, berikan pengakuan secara pribadi, dan berikan pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Kemudian berikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Tentu penjabaran ini akan melahirkan berbagai pandangan terkait dengan program kebajikan ini. Misalnya dengan memberikan dukungan secara khusus. Seorang guru bisa memberikan dukungan secara khusus. Misalnya saya pada saat melihat anak wali saya melaksanakan upacara bendera, saya mengatakan bahwa saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak wali saya karena telah berhasil
menjadi pelaksana proyek bendera dengan baik dan tuntas. Kalau dia sifatnya secara pribadi, maka ini bisa dilakukan dan tidak diperlihatkan kepada teman-temannya. Kemudian konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi. Baik, untuk konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi ini akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Rismawati SPD. Pada Ibu Rismawati, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Mengingat sebuah hukuman diberikan jika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan di depan umum. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau permarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi maksudnya di sini jika ada siswa yang melakukan suatu pelanggaran, kita tidak langsung menghakimi siswa tersebut. Kita berbicara berdua dengan siswa tersebut, menanyakan mengapa melakukan tindakan seperti itu, apa alasannya. Kemudian kita memberikan nasihat-nasihat kepada siswa tersebut mengenai pelanggaran yang mereka buat, kemudian memberikan keyakinan kelas. Seperti itu, jadi kita tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa. Jadi kita tidak berpihak ya, berpihak dulu. Jadi di sini kita harus memberikan nasihat terlebih dahulu kepada siswa. Kemudian mengenai konsekuensi, sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disepakati oleh murid dan guru, dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Peraturan dan konsekuensi yang mengikat mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi maksudnya di sini kita sebagai guru dan siswa melakukan yang namanya keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi di sini kita sudah menyepakati konsekuensi apa yang akan diterima jika melakukan pelanggaran tersebut. Yang konsekuensi yang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati antara guru dan siswa. Jadi siswa sudah mengetahui konsekuensi apa yang mereka terima jika melakukan pelanggaran. Ya, seperti itu. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini murid harus mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka perbuat. Ya, seperti itu. Selanjutnya mengenai identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman disiplin. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi di sini bersifat disiplin, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Di sini sudah disepakati yang namanya kegiatan kelas antara guru dan siswa. Selanjutnya restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, identitas gagal hukumannya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang karena di sini mungkin siswa merasa tidak nyaman terhadap hukuman yang telah diberikan oleh guru. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi memaafkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang.
Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, resolusi korban mendapatkan ganti. Kemudian identitas gagal hukuman. Selanjutnya murid atau anak akan tersakiti karena di sini guru melakukan tindakan sepihak mengenai hukuman yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Ini yang dirasakan oleh siswa jika mendapatkan hukuman. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi masalah terpecahkan. Ini sudah diselesaikan antara murid dan siswa. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di sini jika siswa melakukan pelanggaran, siswa bisa mempertanggungjawabkan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah titik-titik kamu harus, atau mungkin ada yang bisa di antara teman-teman yang bisa melanjutkan. Peraturannya adalah bisa menjawab atau melengkapi kalimat yang ada di atas titik kamu harus. Ada yang bisa? Peraturannya adalah ada mungkin antara teman yang bisa melanjutkan. Peraturannya adalah harus menggunakan pakaian sepatu berwarna hitam. Kamu harus disiplin. Ya, mungkin seperti itu. Atau mungkin ada pendapat yang lain. Ya, jadi kita lanjut. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ada yang bisa? Mungkin ada teman yang bisa melanjutkan dari konsekuensi kalimat. Apa peraturannya? Mungkin rekan teman CGP saya. Apa peraturannya? Misalnya tidak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi terkait dengan pertanyaan dari konsekuensi, misalnya apa peraturannya? Misalnya peraturannya jangan menggunakan HP pada saat belajar. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi jangan menggunakan HP pada saat belajar. Jangan mengganggu teman pada saat belajar. Ya, bisa mampukah kamu melakukannya? Ya, saya mampu. Terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Selanjutnya hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Ya. Jadi mungkin di sini jika siswa langsung diberikan hukuman, ya, jadi di sini murid atau anak akan membenci peraturan tersebut karena tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan mengenai apa alasan mereka melanggar peraturan tersebut. Ya, jadi siswa akan merasa membenci peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya murid
atau anak menghormati peraturan karena kita sudah melakukan kesepakatan atau keyakinan bersama antara guru dan siswa. Jadi di sini siswa bisa menghormati peraturan karena kita sudah melakukan namanya keyakinan kelas. Restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa dan guru di sini atau siswa dan temannya saling menghormati dan menghargai. Kemudian negatif, awas kalau dilakukan lagi ya. Doakan nggak? Awas kalau Doakan nggak tadi supaya bisa kan juga. Doakan nggak bawa supaya bisa kan juga bawa anak ke sana. Netral, lakukan apa yang saya katakan. Positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Rindu aja. Kemudian kode paksaan, stimulus netral, stimulus respon, positif teori kontrol. Kita Negatif mendorong menyalahkan diri, telepon kan. netral mendorong kepatuhan, positif mendorong disiplin positif. Masya Allah. Selanjutnya negatif Doakan mas supaya bisa konsep ke sana diri sama buruk, anak-anak. konsep diri baik, netral positifnya konsep diri kuat. Negatif murid atau anak belajar. Enggak jadi prioritas kok sekarang itu bisa ke sana sama Lanjut anak-anak. konsekuensi dan Doakan restitusi mas di supaya sini. bisa tak bawa anak ke sana. Ya, kemudian identitas gagal, hukuman, dampak murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, menghasilkan diri. Ya, jadi di sini murid atau siswa akan merasa marah dan tidak nyaman jika langsung diberikan hukuman, konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, penahanan atau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena di sini guru memberikan terlebih dahulu arahan atau nasihat-nasihat kepada siswa. Jadi di sini siswa bisa bertanggung jawab atas kesalahannya, atas kesalahan yang dilakukan untuk memperbaiki diri. Kemudian tiba-tiba dia diharapkan atau sangat melukai. Jadi siswa tidak mengetahui hukuman apa yang diberikan karena tidak ada yang namanya kesepakatan antara guru dan siswa. Ini sudah diketahui masuk akal. Ya, karena di sini konsekuensi siswa dan guru sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Restitusi berupa undangan atau mengadakan restitusi. Jadi sini kita misalkan siswa melakukan pelanggaran, siswa orang kita bisa mengundang orang tua siswa untuk melakukan restitusi. Lewat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Ya, jadi sudah saya jelaskan bahwa konsekuensi di sini guru dan siswa sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas dibuat oleh murid dan anak. Kemudian hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Ini bersifat hukuman yang dirasakan oleh siswa. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi jika siswa melakukan pelanggaran, maka guru mengingatkan bahwa konsekuensi apa yang mereka dapatkan. Ya, karena sudah ada keyakinan kelas antara guru dan siswa. Restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid dan anak. Baiklah teman-teman, kita akan bersama-sama menjawab mengenai hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi kita akan menjawab bersama mengenai tindakan guru yang diberikan oleh siswa, apakah berupa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi
karena terlambat ke sekolah. Apakah ini merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Iya, berupa hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, berupa hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, betul. Murid berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol di teman. Hukuman. Apakah ini berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan di sekolah. Berupa hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Ya, Konsekuensi. ya, betul. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Berupa Hukuman. hukuman. Hukuman, ya. Sini. Berdiri duduk di bangku pinggir. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membalas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, ya. Karena ini sudah Konsekuensi. ada kesepakatan antara guru dan siswa. Ini kan pelajaran PJOK ya, pada saat keyakinan kelas mata pelajaran PJOK, jadi konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil karya kawannya. Bersihkan hukuman. Hukuman. Atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya, kami kan membersihkan WC. Itulah jawabannya. Kemudian penerapan keyakinan kelas. Pernyataan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan mengenai mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Ya, Bu Nurdiana bisa menjelaskan mengenai mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Menurut saya pribadi, kalau peraturan kelas itu hanya ditentukan oleh sepihak atau guru saja, tetapi kalau keyakinan kelas itu ditentukan oleh musyawarah bersama. Ya, terima kasih. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan kelas di sini kita sudah menyepakati bersama antara guru dan siswa. Ya, mengenai keyakinan kelas, kemudian konsekuensi apa yang akan diterima jika melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian kalau peraturan kelas saja, yang melakukan peraturan itu sepihak hanya guru saja. Ya, kita lanjut mengenai yang pertama.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Pertanyaan saya perlu dijawab, sudah ada jawabannya di atas. Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Kemudian konsep keyakinan sebagai nilai keselamatan atau keyakinan inilah yang kita disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kewajiban universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, prinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebijakan universal. Jadi yang saya sebutkan itu semua adalah mengenai nilai-nilai kebijakan. Ya, jadi kita akan kembali menentukan di sini nilai-nilai kebijakan apa yang ada dalam peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebijakan apa yang dituju? Di sini kita bisa memilih misalnya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak nilai kebijakan. Ya, kalau misalnya kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebijakan apa yang dituju peraturan tersebut? Jujur, jangan disuruh kita harus jujur ya. Misalnya kalau kita mengambil barang, kita harus mengembalikan pada tempatnya. Nilai kejujuran. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebijakan apa yang dituju? Saling menghargai. Ya, jadi kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh mengganggu satu sama lain. Ya, jadi kita harus menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, disiplin. Jadi siswa di sini harus mengutamakan yang namanya disiplin. Jadi seperti itulah nilai kebijakan yang dituju. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Tadi sudah dijawab oleh teman kita. Perjelas saja di sini. Karena lebih menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi mendalam. Seorang siswa dengan kembali ke nilai-nilai keyakinan sehingga akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita lanjut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga boleh diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau melakukan keyakinan kelas di sini tidak usah terlalu banyak supaya siswa bisa mengingat apa saja keyakinan kelas yang dibuat dan juga boleh dipahami. Kalau sedikit, kalau terlalu banyak itu siswa sulit untuk mengingat keyakinan kelas apa saja yang telah dibuat bersama. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Jadi semua warga kelas, siswa dan guru harus ikut berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Pertama, sejelaskan dulu kita sebutkan kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima dan bertahan hidup. 1.
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah kebutuhan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan ini bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dasar, kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Itu adalah 5 kebutuhan hidup. Pentingnya memahami kebutuhan dasar murid. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Kemudian seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Cara menemukan solusi. Yang pertama, mengajak anak-anak untuk berdialog secara reflektif tentang kesalahannya melalui pendekatan disiplin positif, yakni menumbuhkan motivasi intrinsik berupa nilai-nilai kebajikan
sebagai landasan dalam bertindak. 2. Melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. 3. Membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan kedekatan dengan anak. 4. Membentuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Ini berdiferensiasi berpihak pada murid. Contoh kasus. Ya, saya sendiri ya, Ibu Risma, guru wali kelas 12 IPS 2 di SMA Negeri 3 Bulubuka. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya Andika. Beberapa anak di kelas 12 IPS 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Andika yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Risma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andika melakukan hal tersebut? Jadi di sini ada contoh kasus, mungkin ada di antara teman-teman yang bisa memecahkan kasus tersebut. Sebenarnya Andika ini apa yang diinginkan, kebutuhan apa yang Andika inginkan, ya seperti itu. Ya. Keinginan apa yang Andika inginkan di sini? Kebutuhan yang mungkin murid-murid ingin mendapatkan perhatian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya yang dihadapi Andika ini sehingga dia melakukan meminta paksa kepada teman-temannya bekal siang mereka, ya. Kemungkinan besar Andika ini tidak mendapatkan perhatian di rumahnya, kurang mendapatkan perhatian, mungkin orang tuanya ada perselisihan atau bagaimana sehingga dia tidak mendapatkan perhatian sepenuhnya dari kedua orang tuanya. Maka dia mengambil tindakan memaksa temannya untuk memberikan bekal makanannya supaya teman-temannya ini memberikan perhatian kepada si Andika. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu. Jadi kebutuhan dasar apa yang diinginkan Andika? Kebutuhan perhatian. Ya, jadi sedikit saya juga jelaskan. Di sini Andika bingung menghadapi, ibu guru saya sendiri sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid saya yang bernama Andika. Beberapa anak di kelas 12 IPS 2 telah datang padanya dan mengeluhnya dikarenakan pada saya mengeluh mengenai Andika seringkali meminta bekal makan siang mereka dan dipaksa. Jadi di sini kemungkinan Andika tidak mendapatkan bekal dari orang tuanya. Ya, jadi Andika meminta paksa bekal makanan dari teman-temannya. Jadi saya memanggil Andika untuk ke ruang kepala sekolah yang menanyakan mengapa Andika melakukan hal tersebut. Nah, jadi saya terlebih dahulu ingin mengetahui ya, mengapa Andika melakukan hal tersebut, ya, mengambil paksa makanan dari temannya. Jadi di sini Andika mungkin di sini Andika tidak mendapatkan bekal makanan dari orang tuanya. Ya, jadi kita memanggil orang tua Andika. Jadi Andika di sini ingin agar Andika ingin mendapatkan perhatian atau kasih sayang kepada orang tuanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kebutuhan yang ingin kebutuhan dasar Andika yang ingin dia dapatkan adalah perhatian dan kasih sayang. Ya. Terima kasih kepada Ibu. Ya, jadi untuk materi mengenai restitusi saya sudah paparkan. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya karena beliau yang tadi membuka diseminasi ini, jadi dia juga yang akan menutup kegiatan. Karena itu saya persilakan
Bapak Muhammad Said Jalil dengan ini dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas paparan dari rekan kami CGP Ibu Rismawati SPD. Mudah-mudahan kegiatan kami berdua ini dari sesi berbagi terkait dengan modul 1 unit 4 aksi nyata berbagi disiplin positif ya. Semoga dengan kehadiran teman-teman sekalian akan memberikan manfaat buat tugas kami sehingga kedepannya tugas-tugas kami di program PDB ini akan semakin mendapat nilai yang memuaskan. Oleh itu sebelum kami menutup kegiatan diseminasi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya kami tentunya selalu berharap dukungan daripada teman-teman sekalian demi perbaikan tugas nantinya. Terima kasih sekali lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam